Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Herkutanto, Spesialis Forensik Konsultan Magister Hukum FACLM, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang kami hormati Dr. Yuniar, SPKJ MMRS, Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedodini Ratlawang. Yang kami hormati Dr. Mukti Eka Rahadian Mars, MPH, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, sekaligus PLT Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan. Yang kami hormati Ibu Nurul Sri Hidayati Rini, SE MMRS AK, Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional, serta yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, serta Bapak Ibu undangan, baik yang hadir di ruang welirang serta Bapak Ibu yang hadir secara daring melalui Zoom. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita sekalian masih dapat berkumpul bersama-sama mengikuti kegiatan pembahasan dan review Code of Conduct Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedodini Rathlawang. Acara ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring evaluasi pelaksanaan panduan etik dan perilaku atau Code of Conduct di RSJ Dr. Rajiman Wedodini Rathlawang. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Saras akan membawakan acara pada hari ini dan adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Direktur Utama, yang ketiga pemaparan Code of Conduct Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedodini Ratlawang, yang keempat review Code of Conduct Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedodini Ratlawang, yang kelima adalah tindak lanjut dan terakhir adalah penutup. Memasuki sesi selanjutnya, yaitu sambutan Direktur Utama. Kepada Dr. Yuniar SPKJ MMRS, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Prof. Herkutanto yang sangat saya kagumi dan juga yang saya hormati Ibu dan Bapak Direksi yang mengikuti melalui Zoom dan juga yang saya hormati Ketua Komite Etik dan Hukum Dr. Nindita serta semua teman-teman, ada Ketua Komite Medik juga Dr. Tiwi Kusdiningsih SPKJK dan juga semua teman-teman yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan tugas yang menurut saya sesuatu yang sangat penting. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Herkutanto karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing kami dan melakukan review atas Code of Conduct yang ada di RSJ Dr. Rajiman Wedodiningrat Lawang ini. Gitu. Jadi begini Prof, kenapa ini menjadi sangat penting buat kami karena beberapa waktu yang lalu itu kita mendapatkan sosialisasi juga tentang etika dan perilaku ASN gitu, di mana di situ digariskan juga secara jelas apa yang merupakan pelanggaran dalam hal etika dan perilaku dan juga kemudian ada sanksi-sanksi yang harus diterapkan juga kalau ada pelanggaran seperti itu. Nah, jadi selama ini yang menjadi salah satu kesulitan kami dalam melaksanakan Code of Conduct ini adalah semacam tidak adanya alat ukur yang pasti sebetulnya itu bagaimana kita harus mengukur pelanggaran tersebut, menentukan bahwa ini memang pelanggaran dan bisa dikenai konsekuensi apa seperti itu. Nah, jadi saya berharap setelah review Code of Conduct yang kita miliki hari ini dan juga nanti dengan kode etik dan perilaku ASN yang mungkin sudah disampaikan tadi pagi oleh Dr. Mukti kepada Prof. Kita juga sudah bisa menerapkan mulai tanggal 1 Agustus nanti eh, penilaian tentang etik dan perilaku sebagai bagian dari salah satu hal yang harus dinilai dalam kinerja dan perilaku pegawai gitu. Jadi karena kami juga sedang mengerjakan penilaian ini Prof dari Kemenkes di mana di situ yang dinilai adalah kinerja dan perilaku gitu. Nah, di situ ada ukuran-ukuran yang kita harus eh, gunakan untuk melaksanakan apa ya namanya
pengawasan untuk etik dan perilaku di rumah sakit ini. Karena menurut saya itu adalah hal yang sangat penting. Kadang-kadang itu bukan tentang kami tidak mampu melakukan suatu pelayanan, tapi masalahnya adalah misalnya tentang komunikasi yang kurang baik kepada pelanggan, kemudian tentang ketidakpatutan dalam berpakaian dan hal-hal yang seperti itu kadang-kadang juga menjadi komplain dari masyarakat, dan itu yang ingin kami hindari dalam pelayanan kami, sehingga kami sangat membutuhkan code of conduct ini sebagai suatu pegangan yang firm gitu buat kami semua. Saya rasa itu Prof yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Prof dan juga teman-teman semua. Mudah-mudahan semua acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Dr. Yuniar. Selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan Code of Conduct yang akan disampaikan oleh Dr. Nindita Pinastika Sari SPKJ SHMH selaku Ketua Komite Etik dan Hukum dan akan dimoderatori oleh Dr. Tiwi Kusdiningsih SPKJK Ketua Komite Medik. Kepada Dr. Tiwi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati dan saya kagumi Profesor Dr. Herkutanto, spesialis forensik konsultan, dan juga yang terhormat Ibu Direktur Utama, juga yang terhormat Bapak dan Ibu Direksi, dan juga para hadirin semuanya yang siang ini telah hadir baik secara offline dan online pada kegiatan review Code of Conduct. Pada kesempatan siang ini, dari Dr. Nindita Pinastika Sari, spesialis kedokteran jiwa, akan menyampaikan profil untuk Rumah Sakit Jiwa kami, Dr. Haji Manwido Nirat Lawang, dan juga sekaligus akan menyampaikan untuk paparan tentang Code of Conduct pada rumah sakit kami. Waktu dan tempat selama 30 menit ke depan, Dr. Nindita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Selamat datang Prof. Herkutanto bersedia pada hari ini membimbing kami semua dari RSJ Lawang untuk mereview Code of Conduct yang sudah kami buat pada tanggal 28 Juli 2022, Prof. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Direktur Utama, kepada Bapak Direktur SDM, juga sebagai PLT dari Direktur Medik dan Keperawatan. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada Ibu Direktur Keuangan, beserta semua teman-teman Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu Subkoordinator, Bapak Ibu Kepala Instalasi, Bapak Ibu Ketua SPI, Ketua Komite, dan Ketua Dewan Pengawas. Pada hari ini mungkin bukan hal yang baru yang akan saya sampaikan, karena berkaitan dengan Code of Conduct yang sudah pernah kita sosialisasikan pada waktu itu. Pertama saya akan membawakan terlebih dahulu, Prof, tentang profil dari RSJ Dr. Haji Manwido Diningrat Lawang agar nanti akan linear dengan Code of Conduct yang akan direview. Rumah sakit kami berdiri pada tanggal 23 Juni 1902 itu diresmikannya, sehingga pada bulan Juni kemarin kami sudah berusia 121 tahun rumah sakit jiwa kami. Kemudian sudah
tersertifikasi sebagai rumah sakit pendidikan juga oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, sudah disertifikasi WBK dari Kemenkes pada tahun 2022, dan sudah tersertifikasi akreditasi paripurna dari KARS pada tahun 2023, juga tersertifikasi ISO 9001-2015 dari PT SGS pada tahun 2023. Adapun visi dan misi kami, yang pertama adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup melalui layanan kesehatan jiwa yang komprehensif. Kemudian misinya adalah meningkatkan upaya promotif, preventif, intervensi dini melalui pendekatan subspesialistik untuk meningkatkan kapasitas mental pada seluruh rentang usia. Untuk yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan jiwa dan kualitas hidup warga usia lanjut melalui pelayanan medik komprehensif dan menjamin keselamatan pasien. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan jiwa yang unggul, terintegrasi, dan berdaya saing. Yang keempat adalah memantapkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, bersih, dan inovatif. Yang kelima, meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa melalui kemitraan lintas sektor. Adapun jajaran direksi kami, ada Dr. Yuniar, SPKJ Konsultan MMRS sebagai Direktur Utama kami, kemudian ada Ibu Nurul Sri Hidayati Rini, SE MMRS Akuntansi, Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional, kemudian ada Dr. Mukti Rahadian, Mars MPH, sebagai Direktur SDM dan Diklit, juga merangkap sebagai PLT Direktur Medik dan Keperawatan. Di rumah sakit jiwa kami terdiri dari dokter umum untuk healthcare profesionalnya, kemudian ada dokter gigi, kemudian ada psikiater konsultan, psikiatri anak dan remaja, psikiater konsultan psikiatri geriatri, kemudian ada psikiater konsultan psikiatri forensik. Selain itu, karena kami unggulannya adalah layanan psikogeriatri, maka di sini juga ada konsultan spesialis penyakit dalam geriatri. Kemudian ada kami para psikiater, kemudian ada dokter spesialis saraf, dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter anestesi, dokter THT kepala leher, ada dokter radiologi, dokter patologi klinik, dan dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selain itu ada teman-teman dari psikolog klinis, terapi wicara, fisioterapis, terapi okupasi, perawat, nutrisionis, dan farmasis klinis. Layanan kami adalah rawat jalan, rawat inap. Saat ini adalah 372 tempat tidur, Prof. Kemudian ada layanan kegawat daruratan, kemudian ada layanan rehabilitasi dan layanan penunjang. Berikut adalah layanan rawat jalan kami. Di sini ada 9, yaitu ada klinik psikiatri dewasa, kemudian ada klinik psikiatri anak dan remaja, kemudian ada klinik geriatri, klinik psikiatri adiksi, klinik gangguan mental organik, klinik psikiatri forensik, klinik VCT, klinik psikologi, dan klinik psikiatri industri. Kemudian juga ada layanan rawat jalan non psikiatri, ada klinik medical check up, ada klinik penyakit dalam, klinik neurologi, klinik bedah, THT, klinik paru dan pernafasan, klinik vaksinasi, dan klinik eksekutif. Untuk psikogeriatri, di sini ada one stop service, ada rawat jalan, ada rawat inap, one day care, dan respite care. Ini adalah foto dari Dr. Yulia yang merupakan psikiater konsultan psikogeriatri. Kemudian ini untuk gambaran pelayanan respite care di Gria Abimata di psikogeriatri, Prof. Kemudian berikutnya ini adalah psikiatri forensik. Beliau ini adalah psikiater konsultan forensik. Kemudian ada juga psikiatri anak dan remaja. Moderator kita ini adalah konsultan dari psikiatri anak dan remaja, Dr. Tiwi. Kemudian ada psikiatri adiksi. Selain itu juga ada medical check up. Nah, di sini adalah gambaran dari poliklinik psikologi, Prof. Kemudian di sini kami juga melayani telemedicine yang dinamakan dengan Halo Teman. Ini untuk menjembatani adanya jarak dan waktu sehingga tidak akan mengganggu pelayanan
yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Kemudian ada klinik Pro Health, ini bisa kami berikan pelayanan di sore hari dan di akhir pekan, baik secara onsite maupun menggunakan telemedicine. Kemudian untuk rawat inap, di sini kami ada rawat inap psikiatri, juga ada rawat inap non-psikiatri. Untuk layanan kegawat daruratan, pada saat masuk ke area Rumah Sakit Jiwa Dr. Ajiman Widyodiningrat Lawang, akan terpampang instalasi gawat darurat di depan sendiri, Prof. Dan di sini memberikan layanan baik untuk kasus psikiatri maupun non-psikiatri. Kemudian ada juga layanan rehabilitasi psikososial yang di sini bisa digunakan untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan untuk daycare. Kemudian kami juga memiliki layanan rehabilitasi psikososial Rumahku, namanya Rumahku, karena di sini merupakan tempat tinggal yang ada di dalam lingkungan RSJ Dr. Ajiman Widyodiningrat Lawang untuk para teman-teman rehabilitan yang mengikuti program daycare atau kegiatan latihan kerja yang terlindungi di bawah naungan instalasi rehabilitasi psikososial. Selain itu ada layanan penunjang gizi, ini untuk pelayanan gizi rawat inap, juga untuk konsultasi rawat jalan. Kami juga melayani penyuluhan dan konsultasi gizi. Selain itu ada layanan penunjang farmasi, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Kemudian ada layanan penunjang laboratorium untuk di instalasi gawat darurat dan di rawat jalan serta rawat inap. Kemudian ada layanan penunjang radiologi. Ini ada foto profil dari dokter spesialis radiologi kami. Kemudian di sini kami juga memiliki layanan penunjang EEG brain mapping. Berikut adalah foto yang kami ambil pada saat melakukan EEG. Juga ada ECT dengan premedikasi, dengan pemasangan elektroda di kepala pasien, diberikan aliran listrik dosis rendah. Sebelumnya sudah ada dilakukan premedikasi dengan teman sejawat kita dari anestesi. Selain itu ada juga layanan penunjang dari teman-teman Keswamas dan PKRS yang melakukan edukasi dan promosi kesehatan. Kami juga memiliki jejaring pelayanan kesehatan jiwa. Selain itu kami juga punya mitra pendidikan karena kami sudah tersertifikasi untuk menjadi rumah sakit pendidikan juga, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Pendidikan Spesialis dari Universitas Airlangga Surabaya, kemudian dari beberapa fakultas kedokteran di Surabaya dan di Kota Malang, kemudian dari ilmu keperawatan, psikologi, dan ilmu kesehatan lainnya. Ini adalah teman-teman praktikan mahasiswa, juga sebagai rujukan untuk studi banding. Kami juga memiliki museum kesehatan jiwa yang pernah mengantongi predikat terbaik waktu itu, mendapatkan penghargaan dalam bidang pelayanan kesehatan. Waktu itu mendapatkan sertifikat penghargaannya di Jakarta. Kemudian kami juga memiliki komisi etik penelitian kesehatan dan juga menjadi lahan untuk penelitian kesehatan. Adapun pemanfaatan dan optimalisasi aset, kami memiliki Rajiman Hill, kemudian ada sewa lahan, ada sewa gedung dan PMN, kemudian ada kerjasama operasional dan lain sebagainya. Demikian Prof yang kami bisa sampaikan terkait dengan profil rumah sakit jiwa kami. Semoga bisa menjadi gambaran untuk nanti sebagai bekal kami mendapatkan bimbingan dari Prof terkait dengan code of conduct yang kita sesuaikan nantinya. Kita lanjutkan dengan Word yang akan saya paparkan. Supaya bisa langsung saya mendapatkan perbaikan dari Prof. Ini nanti akan langsung saya ganti aja Prof jika ada review dari Prof. Jadi panduan etik dan perilaku ini waktu itu kami membuatnya berdasarkan panduan dari Permenkes nomor 42 tahun 2018 tentang kode etik dan hukum rumah sakit. Dan di sana panduan etik dan perilaku itu
menyebutkan bahwa berisi tentang 3 hal, yaitu tentang yang pertama etika perilaku umum, yang kedua etika pelayanan, yang ketiga adalah etika penyelenggaraan rumah sakit. Dasar hukum yang kami pakai waktu itu adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Negara, kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang penting di sini banyak sekali, yang penting adalah yang berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Pan-RB waktu itu Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding dari ASN. Sebagai daftar isinya, di sini ada latar belakang, Prof. Kemudian ada visi, misi, dan moto RSJ Dr. Ajiman Wedyo Diningrat Lawang. Kemudian ada core value dari ASN. Kemudian ada tujuan dan manfaat panduan etik dan perilaku. Nah, di sini sebagaimana yang disebutkan di dalam Permenkes nomor 42 yang ada petunjuknya berisi 3 etika utamanya, maka di sini bab 2 kami tuliskan adalah membahas tentang etika perilaku umum. Kemudian bab 3 membahas tentang etika pelayanan dan bab 4 membahas tentang etika penyelenggaraan rumah sakit. Sebagai penutupnya, di sini kami membahas tentang bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara melaporkan adanya pelanggaran panduan etik dan perilaku. Yang ketiga adalah sanksi-sanksi terkait dengan panduan etik dan perilaku. Di dalam etika perilaku umum, di sini kami membahas tentang 6 hal, yaitu perilaku individu sebagai pegawai, perilaku sebagai atasan, perilaku sebagai bawahan, perilaku sebagai rekan kerja, perilaku menjaga kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Perilaku menjaga nama baik rumah sakit, ini adalah poin yang ke-6. Kemudian untuk etika pelayanan, di sini kami membahas hubungan dengan pasien dan pelaku rawat. Yang kedua membahas tentang hubungan dengan masyarakat. Yang ketiga adalah hubungan dengan peserta didik. Berkaitan dengan etika penyelenggaraan rumah sakit, Prof, kami memiliki 5 poin. Di sini yang pertama adalah hubungan dengan rekanan, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan auditor eksternal, hubungan dengan media massa, dan hubungan dengan mitra kerja lainnya. Berikut ini adalah SK yang sudah disahkan oleh Direktur Utama waktu itu pada tanggal 28 Juni 2022 dan sudah kami lakukan sosialisasi serta sudah ada penandatanganan fakta integritas untuk turut aktif dan menjaga etika perilaku di rumah sakit jiwa dan bersedia menaati panduan etik dan perilaku di RSJ Lawang dan bersedia menerima sanksi apabila melanggar panduan etik dan perilaku di RSJ Dr. Ajiman. Mungkin saya langsung masuk ke dalam materi intinya nggih Prof. Jadi yang pertama di sini ada latar belakang di pendahuluan. Kemudian ada visi misi yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kami masuk ke dalam budaya kerjanya yaitu sigap. Ada siap, integritas, giat, aktif, dan profesional. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan core value yang menggunakan singkatan berakhlak untuk aparatur sipil negara yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Adapun tujuannya di sini adalah kami melaksanakan visi misi rumah sakit untuk mewujudkan komitmen bersama secara profesional. Yang kedua, mendorong peningkatan mutu layanan dan pengelolaan rumah sakit. Manfaatnya dari Code of Conduct ini adalah menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang sehat dan nyaman, yang menjunjung nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab, sehingga bisa meningkatkan kinerja semua pegawai secara profesional, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, sebagai sarana pembentuk karakter pegawai rumah sakit kami,
yang beretika baik dalam hubungannya di dalam maupun di luar rumah sakit, sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran etik dan hukum. Kemudian kami bahas yang pertama berkaitan dengan etika perilaku umum. Di sini ada perilaku individu sebagai pegawai yang mungkin perlu kami sinkronisasi dengan adanya kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan Kemenkes Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 156 tahun 2023. Mungkin ini perlu kita samakan gitu Prof. G. Yang pertama di sini adalah menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada menjadi bagian dan mendukung kemajuan serta kelangsungan organisasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wedyo Diningrat Lawang. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, meningkatkan kualitas profesionalisme sesuai kompetensi yang dimiliki melalui upaya peningkatan keahlian, pengetahuan dan perilaku, kemudian mengembangkan sikap saling menghargai, perilaku sopan dan santun serta menjadi teladan baik di dalam maupun di luar lingkungan RSJ Dr. Rajiman. Yang keenam, mematuhi segala peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal RSJ RW yang berlaku, menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan seperti melakukan penghinaan, perlakuan kasar, pengintimidasian, provokasi, persaingan yang tidak sehat dan perbuatan lain yang bertentangan secara hukum baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Kemudian menghormati semua suku, agama, ras, antar golongan, dan hal-hal yang bersifat pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan RSJ, menjaga kedisiplinan yang dengan tidak meninggalkan pekerjaan selama jam kerja tanpa izin dari atasan, tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain selain dari RSJ Lawang, tanpa izin dari atasan selama jam kerja, kemudian tidak melakukan kelalaian dalam tugas yang berakibat kerugian material maupun pencemaran nama baik bagi RSJ Dr. Rajiman. Tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian tidak melakukan perbuatan melawan hukum baik di dalam maupun di luar RSJ RW, menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang dimiliki oleh RSJ RW, tidak melakukan pelecehan seksual ataupun perbuatan asusila lainnya, pencemaran nama baik terhadap orang lain, pegawai lain, masyarakat maupun citra baik dari RSJ RW, menegakkan nilai integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari di RSJ RW. Untuk yang perilaku individu sebagai pegawai, apakah ada yang perlu di-review lagi, Prof? Sementara ini belum ada. Oh, Nji. Saja. Nji, saya lanjutkan, Nji, Prof. Nji. Kemudian saya lanjutkan yang kedua adalah perilaku sebagai atasan. Jadi di sini menjadi panutan dalam tutur kata, tindakan, bersikap adil dan bijaksana dan terbuka kepada bawahan. Kemudian mengembangkan komunikasi dua arah yang terbuka dan konstruktif terhadap bawahannya. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan mewujudkan koordinasi yang harmonis dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan. Yang keempat, menghargai karyawan tanpa memandang ras, kemudian keterbatasan fisik atau psikis, kemudian jenis kelamin dan usia, memberikan kesempatan yang adil dan merata kepada bawahan untuk melakukan pengembangan atau kapasitas diri baik berupa pendidikan, pelatihan, ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kemajuan karir pegawai secara konsisten dan tidak menghambat pengembangan karir pegawai. Kemudian menanggapi laporan pelanggaran disiplin yang diterima secara cermat dengan melakukan tindak lanjut secara adil dan transparan sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau peraturan internal RSJ Dr. Rajiman. Kemudian yang ketujuh, menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun RSJ RW. Kedelapan, menilai kinerja bawahan secara objektif, secara adil dan berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Jadi di Rumah Sakit Jiwa kami, Prof, ada
penilaian kinerja melalui namanya EPI singkatannya, yaitu elektronik penilaian kinerja individu. Jadi ini dinilai oleh atasan masing-masing. Nah, dalam wacananya nanti akan dimasukkan untuk penilaian etik itu di bagian kualitas. Oleh karena itu, kami perlu mereview Code of Conduct ini sebagai salah satu sarana untuk bisa menilai etika dari pegawai. Kemudian yang ke-9 adalah tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lain di luar RSJRW. Kemudian memberlakukan sistem pengadaan pegawai, promosi kenaikan pangkat, pengembangan karir berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan RSJRW secara adil dan merata tanpa membedakan senioritas, ras, kemudian menghindari konflik kepentingan dan tidak melakukan diskriminasi. Selain itu, memberikan hak pegawai dan kompensasi berdasarkan kinerja sesuai peraturan yang berlaku, kemudian menyediakan lingkungan kerja kondusif berupa sarana prasarana yang layak, kemudian lingkungan yang harmonis, bebas dari segala bentuk tekanan, dengan perbedaan latar belakang budaya individu, kemudian memberikan informasi yang berhubungan dengan kepegawaian, kebijakan rencana pengembangan RSJRW kepada pegawai. Kemudian yang ke-14 adalah memberikan kebebasan pegawai untuk menyampaikan pendapat tentang kebijakan atau pelaksanaan kegiatan RSJRW secara beretika dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi saya sampaikan juga Prof, di RSJ kami ada tempat untuk memberikan misalnya masukan, pengaduan atau pelaporan melalui link yang bisa diakses oleh seluruh pegawai dan nantinya bisa diberikan laporan itu selama 24 jam. Dan itu nanti akan diberikan feedback kepada pegawai tersebut sesuai dengan input misalnya saran ataupun keluhan ataupun pengaduan dari pegawai. Kemudian ada juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan sanksi bagi pegawai yang melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian menjaga kerahasiaan informasi privasi pegawai juga, karena di sini ada pengisian data mandiri bagi pegawai yang itu harus dijaga oleh semua pegawai yang bertugas di RSJ Lawang. Ini untuk yang poin B. Kemudian Sebentar, perilaku. Nita. Saya cut dulu ya. Waktunya kurang 10 menit. Oh, baik, dari 30 menit ya. Makasih. Baik. Yang ketiga adalah perilaku sebagai bawahan. Di sini adalah hampir sama berperilaku santun kepada semuanya, meningkatkan kompetensi, melakukan komunikasi yang jujur, kemudian perilaku sebagai rekan kerja. Jadi sama-sama memberikan semangat kerja yang tinggi, tidak meremehkan, membedakan rekan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendukung kerjasama dan koordinasi yang optimal. Kemudian ada perilaku menjaga kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja. Jadi di sini ada waktu itu kan berkaitan dengan adanya pandemi, kita juga menjaga kesehatan bersama, kemudian melaporkan setiap kejadian yang tidak diinginkan KTD akibat kecelakaan kerja atau timbulnya penyakit akibat risiko kerja yang terjadi kepada atasan langsung dalam batas waktu yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu juga menjaga nama baik rumah sakit. Di sini ada salah satunya tidak melakukan perdagangan manusia, organ tubuh manusia, binatang yang dilindungi oleh negara, benda lain yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian di dalam bab 3, di sini ada etika pelayanan yang berkaitan dengan hubungan dengan pasien ataupun pelaku rawat atau caregiver dari pasien kita. Jadi kita wajib memberikan informasi kepada pelanggan tentang hak dan kewajiban setiap pelanggan dan pemberi layanan. Kemudian di sini juga ada pemberian informasi terkait dengan penandatanganan inform consent. Kemudian ada hubungan dengan masyarakat, karena biasanya akan ada
kegiatan pengembangan pembangunan RSJRW yang diharapkan tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dengan menggunakan metode yang aman dan ramah lingkungan. Kami juga menyediakan dana untuk mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa dengan lingkungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Misalnya kami memiliki posyandu lansia, jejaring dengan posyandu lansia dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada kegiatan kemanusiaan terkait dengan tanggap bencana. Kami bisa melakukan pemberian psychological first aid. Kemudian ada juga hubungan dengan peserta didik. Jadi peserta didik di sini kita menghindari adanya kerjasama yang memiliki resiko terjadinya benturan kepentingan antara peserta didik atau institusi pendidikan. Kemudian juga ada pengarahan di awal stase pendidikan kepada peserta didik untuk menjaga dan senantiasa peduli dengan citra baik dari RSJRW dengan tidak melakukan perbuatan atau mengeluarkan komentar negatif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media massa ataupun media internet. Selain itu, di sini kami juga membahas tentang etika penyelenggaraan rumah sakit berkaitan dengan rekanan. Jadi di sini kami wajib memilih calon rekanan yang punya reputasi dan prestasi yang baik serta kompeten di bidangnya. Begitu juga dengan hubungan dengan pemerintah, misalnya dengan pemerintah daerah, kami menghindari adanya praktek KKN, kemudian hubungan dengan auditor eksternal. Di sini kami menjamin kebebasan auditor eksternal baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar kompetensi dan kode etik auditor. Selain itu juga ada penunjukan dan membuat kontrak tertulis untuk auditor eksternal non-pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kami juga melaksanakan rekomendasi yang nantinya akan diberikan oleh auditor eksternal baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah. Berkaitan dengan hubungan media massa, kami juga akan memberikan informasi kepada media massa melalui satu pintu. Biasanya kami di sini dengan teman-teman dari Hukormas, kemudian ada hubungan dengan mitra kerja lainnya yang tidak tercantum di atas. Di sini juga kami memilih mitra yang punya reputasi yang baik. Nah, di sini Prof, berkaitan dengan evaluasinya, nah di sini mungkin ada kesulitannya terkait bagaimana untuk menilai evaluasi ini berjalan dengan baik, monitoringnya bagaimana. Jadi di sini sementara kami hanya bisa menandatangani surat pernyataan mematuhi panduan etik dan perilaku selama menjadi pegawai RSJRW, dan tim ini dipantau oleh Komite Etik Hukum, kemudian dari teman-teman Hukormas, dari SDM. Untuk tim pemantauan ini diketuai oleh saya sendiri dari Komite Etik dan Hukum. Kemudian pembentukan timnya ini sudah di SK-kan oleh Direktur Utama. Untuk pelaporannya, jadi kami memiliki link pelaporan yang terdapat di dalam website RSJRW, jadi semua pegawai 24 jam bisa mengakses, tetapi di sini ada ketentuan, pelaporan ini mewajibkan pelapor mencantumkan identitas dengan jelas, kemudian identitas terlapor dengan jelas, serta bukti dukung yang relevan. Pelaporan ini harus memiliki bukti dukung karena mencegah adanya niat yang tidak baik dan tidak adanya barang bukti yang dikhawatirkan adalah jatuhnya menjadi adanya fitnah. Kemudian yang keempat, tim pemantau ini akan menindaklanjuti adanya pelaporan berdasarkan disposisi yang diberikan oleh Direktur Utama untuk melakukan tata laksana sesuai dengan prosedur yang ada di Komite Etik dan Hukum. Kemudian ada tim pemantau pelaksanaan Code of Conduct yang wajib merahasiakan identitas pelapor. Nah, untuk sanksinya, karena peraturan untuk ASN itu kami harus menyesuaikan, harus dinamis. Kalau yang saat ini mungkin yang terbaru ada di UU ASN nomor 5 tahun 2014 tahun 2014. Oleh karena itu di sini kami membuatnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Bahasanya seperti ini Prof, sanksi kepada pegawai
yang melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct diberikan oleh jajaran direksi atau pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemberian sanksi kepada pegawai ini dijatuhkan setelah didapatkan bukti-bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran Code of Conduct. Nah, kalau kami sesuaikan dengan kode etik dan kode perilaku yang disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan yang tahun 2023 kemarin, di situ dibahas tentang jenis-jenis pelanggaran yang ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu merugikan satuan kerja atau unit kerja. Kalau yang tingkat sedang pelanggarannya merugikan instansi, kemudian yang tingkat berat itu merugikan satuan kerja atau instansi atau negara. Tetapi di sini tidak kami tuliskan secara detail karena akan kami sesuaikan dengan peraturan yang berlaku secara dinamis. Mohon arahan dari Prof terkait dengan Code of Conduct yang sudah kami buat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ninita yang sangat luar biasa sudah menyampaikan baik itu profil tentang rumah sakit kami, Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyanata Lawang, dan juga tentang paparan yang Code of Conduct yang sudah kami dibuat ya, yang sudah dibuat oleh rumah sakit kami. Ya, sangat luar biasa, panjang sekali ternyata ya. Beberapa hal kita sebagai ASN ini harus memang berakhlak gitu ya, dengan yang sudah disebutkan mulai tadi Dokter Nindita sampaikan ya. Pada sesi ini mungkin ada masukan atau Prof, monggo Prof, kalau mungkin ada mereview sekaligus dari Prof atau masukannya Prof. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Iya Prof, sudah kami dengar. Baik, yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Lawang beserta jajaran, Direktur SDM, Penelitian, Direktur Medis dan Keperawatan, dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Saya sendiri cukup terkesan rumah sakit ini lebih tua dari saya sendiri, mungkin lebih tua dari Republik ini sendiri, mungkin ya. Dan sudah, mungkin apa dulu saya mengenalnya itu adalah Rumah Sakit Sumber Porong, betul ya? Memang lokasi kami di Desa Sumber Porong, Prof. Sumber Porong, kecamatannya Lawang. Ya, ya, ya. Dulu Rumah Sakit Jiwa Porong, ya, Iya, itulah dikenalnya dulu Rumah Sakit Porong ya, Prof. Porong, ya, ya, Sakit ya, Jiwa Porong gitu. ya, ya. Dari sejak saya kecil pun saya sudah tahu ini ada ini. Jadi memang luar biasa sekali sampai sekarang ini tetap dipertahankan dan semakin canggih pelayanannya. Dan pelayanan jiwa ini nampaknya pelayanan yang cukup strategis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentang apa yang sudah dipaparkan, itu sebagian besar itu sudah memang seharusnya begitu oke. Ini saya membagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah terkait dengan substansi apa-apa saja perilaku-perilaku yang dianjurkan dan dilarang. Dan yang kedua adalah tata cara tentang penegakannya. Saya justru akan lebih fokus pada tata cara penegakannya. Sedangkan untuk yang substansinya, ini sudah sangat cocok dan ini sesuai dengan kebutuhan dari Rumah Sakit Jiwa Lawang ini sendiri. Khusus untuk penegakannya, ini sangat krusial. Mungkin masih ingat salah satu kasus di rumah sakit di Jawa Timur juga, di mana seorang direktur itu diadukan oleh salah seorang pegawainya, karyawannya kebetulan dokter, itu diberikan sanksi etik, hanya dikasih peringatan, yang bersangkutan itu tidak terima. Yang bersangkutan itu kemudian appeal kepada MKEK, di MKEK dinyatakan tidak bersalah, kemudian diadukan ke polisi, dan walhasil direkturnya diadukan dan dijatuhi pidana.
walaupun pidananya percobaan. Saya sendiri kebetulan memberikan keterangan ahli di situ. Maksudnya. Artinya adalah bahwa prosedur penegakan ini harus betul-betul teliti. Dan ujungnya adalah harus dibuat buku panduan. Saya sendiri kebetulan menjadi ketua subkomite etik dan disiplin komite medis RSCM. Kami sendiri membuat semacam buku panduan cukup lama, dan itu harus disesuaikan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Baik. Dan yang secara detail itu akan saya sampaikan di dalam paparan saya mungkin pada sesi berikutnya. Demikian, Bu Moderator, saya akan menyampaikan masukannya lebih detail seperti yang saya sampaikan tadi di dalam paparan saya nanti, mungkin sambil diskusi sekalian. Sedangkan apa yang saya dipaparkan itu menurut saya adalah bagian tentang norma-normanya itu adalah sudah baik, sedangkan yang perlu dikembangkan itu adalah buku panduan tata cara untuk menyelenggarakan itu semua apabila terjadi dugaan pelanggaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya sampaikan juga Prof bahwa kami baru saja ulang tahun Prof ini. Wah, Rumah selamat sakit ulang kami tahun, ini, Pak. Jadi bulan Juni ini kami tepat 121 tahun Prof gitu. Hebat. Ya. Jadi umurnya Lebih tua dari Prof, Indonesia dalam ya. Prof. Lebih tua dari Indonesia. Ngaten Prof ya. Jadi salah satunya hari ini kami juga dari Komite Medik juga menyelenggarakan salah satu seminar juga dalam rangka hari ulang tahun rumah sakit kami. Gitu. Terima kasih sekali Prof atas masukannya. Jadi perlu di sini saya garis bawahi bahwa seperti yang saya disampaikan oleh Prof tadi bahwa ada substansi apa saja yang dilakukan dan juga yang perlu dilarang dan juga bagaimana tata cara penegakannya. Oleh karena itu perlu adanya buku panduan untuk tata cara bagaimana untuk menegakkan itu untuk bisa dilaksanakan gitu. Sehingga mendapat manfaat dan baik untuk semuanya gitu. Pada sesi kali ini mungkin bisa saya akhiri. Untuk selanjutnya masuk ke sesi berikutnya saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Sampaikan terima kasih kepada Dr. Nindita, Dr. Tiwi, dan Profesor Herkutanto. Selanjutnya yaitu review Code of Conduct yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Herkutanto dan akan dimoderatori oleh Dr. Mukti Eka Rahadian, Mars MPH, sekaligus penyampaian tindak lanjut yang juga akan disampaikan oleh Dr. Mukti. Dan untuk teknis acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Kepada Dr. Mukti Eka Rahadian Mars MPH, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ini cucu saya sebenarnya, Dokter Mukti ini. Beliau harus manggil Eyang kepada saya. Mukanya sama ini, Prof. Ya, ya. Baik, yang kami hormati Prof. Herkutanto, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. pada hari ini. Pada sesi kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami gali dari review yang nanti akan Prof sampaikan. Hasil review dari Prof inilah yang nanti akan kami gunakan untuk melakukan finalisasi dari Code of Conduct yang kemudian nanti akan kita susun pedoman teknisnya, dan setelah itu kami akan melakukan langkah selanjutnya yaitu memilih poin-poin dari perilaku umum individu, kemudian etika pelayanan pasien,
dan juga etika penyelenggaraan rumah sakit yang nanti akan kami masukkan ke dalam penilaian e-performance supaya ini bisa ditegakkan, Prof. Nah, di dalam penilaian e-performance itu dalam bentuk aplikasi, itu nanti akan menilai setiap bulan yang akan direview oleh pimpinannya masing-masing yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah kuantitas capaian kinerja individu, itu nilainya 70%. Pekerjaan dia yang dinilai, pencapaian target-target pekerjaan dia. Kemudian yang kedua adalah kualitas kinerja unit, itu 15%. Kemudian yang ketiga adalah perilaku. Nah, perilaku ini isinya, perilaku itu juga 15% bobotnya. Tapi isinya 2, 5%-nya itu absensi, berangkat dan pulang, etika itu 10%. Nah, jadi poin-poin yang terdapat di dalam 3 Code of Conduct itu, perilaku umum, etika pelayanan, etika penyelenggaraan administrasi, itulah yang nanti akan kami pilih untuk menjadi dasar bagi kami untuk melakukan proses revisi dari e-performance pada tahun ini. Nah, dengan demikian nanti apa yang disampaikan oleh Prof, bahwa kita akan menegakkan Code of Conduct ini menggunakan penilaian e-performance dari masing-masing pegawai yang dinilai oleh pimpinannya masing-masing. Terima kasih tadi Prof sudah mengingatkan, jangan sampai nanti yang menilai pimpinannya kemudian nanti mendapatkan sanksi oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak adanya pedoman. Nah, untuk itu kami mohon Prof bisa menyampaikan kepada kami hasil reviewnya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dr. Nindita kepada Prof dan juga dikaitkan dengan core value dari ASN Kementerian Kesehatan berakhlak serta kode etik ASN yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Silakan, Prof. Baik, mohon izin saya untuk share screen. Mungkin bisa dibantu untuk Prof bisa share? Ya, monggo Prof. Apakah sudah nampak? Ya, nampak Prof. Baik. Jadi yang akan saya sampaikan adalah mari kita menyamakan persepsi. Apa sih code of conduct itu tadi? Kita akan melakukan review dan seterusnya. Itu tentunya berangkat dari suatu pemahaman yang benar. Apa itu code of conduct? Baik. Jadi berangkat dari apa yang sudah digariskan oleh Kemenkes sebagai institusi di mana Rumah Sakit Jiwa Lawang ini adalah suatu institusi pelayanan seperti di dalam gambar utama ini tadi, yaitu terkait dengan masalah etika, tapi etika dalam berbisnis. Bisnis itu bukan berarti komersial, tetapi yang untuk pelayanan-pelayanan itu adalah sebenarnya bisnis itu kan sibuk-sibuk lah gitu tadi. Nah, di situ terkait dengan masalah filosofi moralita, bagaimana hubungan sosial, ada kebijakan, ada responsibility, prinsip-prinsip, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bagaimana juga institusi sebagai bisnis unit ini akan mencapai tujuannya. Itu harus didukung oleh semua para insan yang ada dalam institusi itu tadi. Perkenankan saya memperkenalkan diri, saya adalah Ketua Subkomite Etik Disiplin Komite Medik RSCM. Saya juga pernah menjadi Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Dan kemudian pernah juga menjadi anggota MKDKI masalah disiplin dan juga bagaimana kami juga
dipercaya menjadi ketua komite keselamatan pasien, sehingga apa yang akan saya sampaikan itu tidak terlepas juga dari keselamatan pasien yang akan diacu oleh rumah sakit ini. Tujuan diskusi kita adalah agar kita memahami kenapa sih kok perlu code of conduct, pengertiannya apa, sumber asal nilai-nilai code of conduct itu dari mana, dan kemudian apa konsekuensi adanya code of conduct atau kalau tidak ada code of conduct. Kemudian diharapkan kita semua juga mengenal lingkupnya sejauh mana sih code of conduct itu tadi, membedakannya dengan etika profesi, dengan disiplin, dengan hukum bahkan, terutama hukum administrasi yang terkait dengan masalah kepegawaian. Kemudian kita juga akan melihat secara sepintas garis besar code of conduct Rumah Sakit Jiwa Lawang ini, dan kemudian juga bagaimana norma-norma code of conduct yang berlaku khususnya di Rumah Sakit Jiwa Malang ini tadi. Sehingga diskusi saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pentingnya code of conduct dalam institusi. Mengapa kok penting? Dan yang kedua, itu pengertian norma dan jenis-jenis norma. Karena code of conduct itu terdiri dari norma-norma. Dan bagian yang ketiga adalah apa konsekuensi terhadap ketidakpatuhan atas code of conduct. Tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan. Karena norma itu adalah norm yang apabila ada penyimpangan maka harus diluruskan kembali. Bagian yang ketiga itulah proses meluruskan atas penyimpangan dari code of conduct. Karena kalau tidak diluruskan atau dibiarkan saja, maka akan terjadi erosi kewibawaan. Bahkan yang lebih parah adalah erosi dari budaya. Baik. Mari kita lihat yang pertama, pentingnya code of conduct dalam suatu institusi, apapun juga, khususnya di rumah sakit. Dalam caption ini kita melihat, masalahnya itu bukan pada orangnya yang nggak benar, tapi pada sistem. Ketika institusi menaruh orang yang baik di dalam sistem yang tidak baik, maka hasilnya pun juga tidak baik. Untuk itulah maka kita melihat bahwa code of conduct itu adalah bagian dari sistem yang dibuat oleh institusi. Kalau kita lihat kepada individu-individu secara pribadi, perorangan misalnya, bisa saja seorang dokter di rumah sakit A perilakunya seperti malaikat, tapi di rumah sakit B itu beda lagi. Dan ini tergantung pada sistem yang ada di rumah sakit. Saya apresiasi sekali pada Rumah Sakit Jiwa Lawang yang telah melakukan penataan pada sistem ini tadi, yaitu code of conduct ini tadi. Jadi di sini kita melihat apa akibat apabila tidak ada code of conduct. Semuanya akan berantakan. Orang yang baik pun bahkan akan mungkin terpengaruh menjadi sebaiknya. Berikutnya adalah masalah kinerja, performance. Performance itu merupakan perkalian antara skill dan behavior. Ini disampaikan oleh European Society of Anesthesiology. Perilaku dan keterampilan. Apabila perilakunya itu satu, keterampilannya satu, maka performance juga satu. Perfect. Tapi apabila salah satu komponen itu nol, maka tentu hasilnya akan nol. Apabila dikaitkan dengan
keselamatan pasien, kita bisa bayangkan akibatnya. Jadi sangat perlulah kita mengatur yang namanya behavior atau perilaku. Jadi mendinganlah jangan sampai 0-0 amat ya. Jadi perilaku setengah, skillnya setengah, masih ada performance-nya walaupun sedikit 0,25, enggak 0 gitu kan. Baik. Berikutnya adalah di mana letaknya behavior ini dalam tatanan rumah sakit. Menurut Undang-Undang Rumah Sakit, salah satu persyaratan dan tujuan rumah sakit itu adalah keselamatan pasien. Omong kosong kalau kita berbicara mutu, kalau selamat saja tidak. Gitu. Apalagi di rumah sakit jiwa. Itu masalah keselamatan pasien itu sangat-sangat krusial. Saya sendiri banyak mendengar cerita-cerita terkait dengan keselamatan pasien, khususnya di rumah sakit jiwa. Dan keselamatan pasien ini sangat dipengaruhi oleh budaya keselamatan, safety culture, dari semua insan yang ada di rumah sakit itu. Safety culture itu bisa terwujud apabila dibangun oleh korporasi. Rumah sakit itulah harus membangun suatu kultur budaya, salah satunya adalah budaya selamat. Baik. Dan governing board, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu sudah menyampaikan panduan-panduannya melalui beberapa KMK, Keputusan Menteri. Di sini kita bisa membagi ke dalam dua sayap. Yang pertama adalah corporate leadership, yang kedua adalah clinical leadership. Corporate leadership itu diselenggarakan oleh pengelola manajemen rumah sakit, jajaran direksi yang menyelenggarakan corporate governance sehingga terjadi service excellence. Sedangkan untuk clinical leadership diselenggarakan oleh komite medik, melakukan clinical governance dan menghasilkan clinical excellence. Yang semua itu tentunya harus didukung oleh manusia-manusia pelakunya. Dan manusia-manusia itu tadi didrive oleh behavior atau perilaku. Itu yang pertama. Mari kita lihat ke yang kedua. Sekarang kita melihat pada apa itu conduct, code of conduct dan terusnya. Conduct itu perilaku, itu merupakan patokan atau ukuran atau pedoman atau standar untuk berperilaku. Jadi kelakuan kita di sebuah komunitas, misalnya di komunitas institusi Rumah Sakit Lawang, itu ada ukurannya, patokannya, yaitu norma, norm. Normal, apa normalnya? Sehingga kita bisa melihat apa yang tidak normal. Selanjutnya kita melihat ada 4 jenis norma. Nanti kita bahas satu persatu. Norma kepercayaan, kesusilaan. Kemudian norma kesopanan dan norma hukum. Nanti keempat norma ini akan masuk di dalam butir-butir code of conduct yang sudah disusun oleh Rumah Sakit Jiwa Lawang. Jenis norma-norma itu kita bagi dalam 2 kelompok besar, yaitu norma pribadi dan norma antar pribadi. Kalau norma pribadi itu adalah bagaimana pegawai atau staf rumah sakit yang bersangkutan itu berperilaku, menampilkan dirinya, bagaimana dirinya bersikap. Sedangkan norma antar pribadi adalah
bagaimana perilaku itu tadi dikaitkan dengan orang lain, pihak lain. Jadi dua kelompok. Mari kita lihat. Yang pertama adalah norma kepercayaan itu, norma pribadi yang artinya adalah tujuannya mengatur hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Norma-norma itu bunyinya adalah yang beragama Islam, kalau hari Jumat itu ke masjid, yang beragama Nasrani, hari Minggu ke gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana tata caranya beribadah, itu urusan pribadi. Kalau melanggar, itu urusan yang bersangkutan dengan penciptanya, dengan Tuhannya. Tujuannya adalah orang itu suci. Dan karena Indonesia dalam falsafah Pancasila mengedepankan nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka sangat betul tadi sudah dimasukkan masalah religi di dalam Code of Conduct. Yaitu mereka harus menampilkan mereka itu adalah orang yang memiliki kepercayaan. Dan bahkan sudah diingatkan juga, jangan melanggar atau mencederai norma-norma kepercayaan. Itulah salah suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu contoh bagaimana norma kepercayaan tadi menyelip dan masuk di dalam Code of Conduct Rumah Sakit Jiwa Lawang. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Itu mengatur nilai pribadi seseorang. Tujuannya adalah orang itu nampak murni dan integritas hidup pribadinya. Misalnya adalah tidak mudah untuk dibujuk untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan finansial, keuangan, atau apapun juga. Dan hal-hal yang bersifat susila. Itu pribadi. Melekat pada pribadi orang, orang tidak bisa melarang norma-norma pribadi ini tadi. Kepercayaan maupun kesusilaan. Orang hanya bisa menilai. Oh, dia kok begitu ya. Dan ini pun saya sudah melihat masuk di dalam Code of Conduct Rumah Sakit Jiwa Lawang. Berikutnya adalah norma kesopanan. Nah, disinilah antar pribadi. Ini terkait dengan tujuannya adalah kesedapan hidup bersama atau kenyamanan hidup bersama. Jangan sampai tindakan atau perilaku kita menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain, baik kenyamanan psikis maupun fisik maupun sosial dan apapun juga. Jadi perilaku pribadi ini dikaitkan dengan masalah lingkungannya. Ada tatarannya, ada tatanannya. Yang terakhir adalah norma hukum. Itu norma antar pribadi yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lainnya atau dengan masyarakatnya. Tujuannya adalah, ini dia, mendamaikan atau kedamaian hidup bersama. Sanksi dipaksakan oleh negara. Code of Conduct tidak masuk ke dalam norma hukum. Jadi, normanya itu adalah norma sampai dengan norma kesopanan. Norma hukum biarlah diatur oleh aturan kepegawaian dan lain-lainnya yang khusus untuk hukum. Apabila institusi rumah sakit Lawang misalnya ikut campur dalam norma hukum, maka konsekuensinya bisa akan digugat dan seterusnya. Jadi kita harus menarik garis tegas antara norma Code of Conduct dan norma hukum. Ini adalah, ciri-cirinya adalah norma itu agar orang tidak menjadi serigala bagi sesamanya, instrumen menjadi civic society,
Dan ini kita diatur oleh norma hukum yang sudah ada untuk ini. Kita sebagai ASN telah diatur di dalam Undang-Undang Kepegawaian tentang ASN. Baik. Kita juga sering mendengar etika. Etika itu masuk norma apa sih? Dia itu termasuk di dalam norma kesusilaan sebenarnya. Norma pribadi. Dia itu tidak bisa diadili sebenarnya. Karena ini menyangkut masalah halal atau haram bagi seseorang. Nanti akan kita lihat, hal ini juga harus dihormati, di mana masuk juga code of conduct. Mari kita bedakan sajalah. Kita juga sering mendengar adanya norma disiplin, khususnya disiplin profesi misalnya. Ada disiplin profesi, ada disiplin kepegawaian. Kalau disiplin kepegawaian, itu adalah menurut saya norma hukum, yaitu hukum administrasi. Pegawai datang pada jam 8 harus absen dengan tata cara tertentu, pulang juga absen dan seterusnya. Kalau tidak, akan terkena sanksi administratif karena hukum administrasi sudah mengatur demikian. Anda diangkat jadi ASN, jadi karyawan. Anda mendapatkan hak ini, untuk itu Anda harus memberikan waktu Anda kepada institusi begini. Kalau ternyata ada pelanggaran, kita kembalikan saja pada perjanjian ASN itu tadi. Jadi mohon untuk di dalam code of conduct tadi, saya juga mendengar adanya absensi kehadiran dan seterusnya. Mohon dipisahkan dari code of conduct. Jangan kita merambah ke ranah hukum. Mari kita lihat perbedaannya. Saya menggunakan disiplin profesi sekarang. Karena code of conduct itu berlaku tidak hanya untuk karyawan saja, tapi juga para klinisi, kedokteran, keperawatan, dan seterusnya. Etika itu adalah masalah moral, halal haram, baik buruk. Baik bagi seseorang, belum tentu demikian juga bagi orang yang lainnya. Contoh klasik ini adalah apabila kita melihat ada seseorang wanita dengan kehamilan 16 minggu, ketika diperiksa amnionnya terdapat kelainan trisomi yang berat, maka apa yang terjadi? Bisa dilakukan terminasi, bisa dipertahankan. Jadi, baik melakukan terminasi ataupun mempertahankan kehamilan dalam kasus ini, itu bukan soal benar atau salah, tapi masalah baik atau buruk. Beda dengan masalah hukum dan disiplin. Itu adalah masalah benar atau salah. Nanti kita akan pikirkan, code of conduct itu masalah benar salah, ataukah baik dan buruk, ataukah campuran. Kalau misalnya kita mempunyai seorang anak berusia 10 tahun, laki-laki bandel, jam 10 malam masih main-main di luar, main lempar-lemparan, kena genteng tetangga dan tetangga itu gentengnya pecah dan tetangga itu komplain kepada kita, saya minta ganti rugi Rp750.000 untuk genteng saya yang pecah dan seterusnya. Itu adalah masalah hukum. Apabila kita tidak sepakat dengan nilai yang diminta dan dia tetap menghendaki nilai itu, maka kita ke pengadilan menggunakan jalur hukum. Di situ hakim memutuskan berapa ganti ruginya, dan itu dipaksakan oleh negara. Ini bukan merupakan ranah
code of conduct. Dalam cerita ini, ketika si anak itu pulang ke rumah, apakah kita mengatakan, nak, setelah kamu melempar dengan tepat seperti yang Bapak ajarkan, kamu tuh lari yang cepat, jangan sampai ketangkep. Apa begitu? Tentunya anak itu akan kita sidangkan. Kita kumpulkan anggota keluarga kita. Dan kalau memang terbukti nakal, kita setrap. Apa misalnya? Kamu nggak boleh, uang jajan dikurangi. 2 hari kamu nggak boleh main di luar. Kalau di dalam keprofesian MKDKI, maka STR dicabut 2 bulan. Itu orang itu dilarang untuk nggak bisa praktek, supaya para tetangga langsung diamankan dari perilaku si anak nakal kita itu tadi. Kita bina dulu, kemudian kita kembalikan pada masyarakat setelah kelakuannya baik. Itu adalah disiplin untuk keprofesian. Dan nampaknya ini juga masuk juga di dalam code of conduct yang tipis bedanya dengan apa yang dilakukan oleh subkomite etik dan disiplin profesi, komite medik atau komite keperawatan. Dia kan punya juga subkomite etik dan disiplinnya. Dia juga punya tata cara dan buku pedomannya sendiri. Jadi kita andaikan rumah sakit jiwa Lawang adalah keluarga itu tadi, salah satu anggota keluarga kita itu melanggar disiplin atau etikanya nggak baik, maka kemudian kita sidangkan dengan tata cara yang baik, seperti saya usulkan dengan buku pedoman, untuk kemudian kalau memang kita ketemu nggak ada hal yang salah, harus kita luruskan. Tetapi bukan dihukum. Hati-hati. Jadi, melakukan penegakan code of conduct itu adalah to protect and not to punish. It is to protect and not to punish. Bukan menghukum ASN yang bersangkutan. Siapa yang diprotek? Yang diprotek itu adalah lingkungan ASN itu tadi dari si pelanggar itu tadi tindakannya. Caranya bagaimana? Nanti kita bisa diskusikan. Itu adalah bagaimana keluarga itu tadi melindungi para tetangganya dari si anak nakal, sehingga kita ini, rumah tangganya ini dihargai dan baik. Mari kita sekarang masuk. Lalu setelah kita menekuni apa itu etik, disiplin, hukum, maka kita lihat code of conduct. Code itu kalau kita lihat dibedakan dengan isyarat, ada kode-kode morsel dan terusnya. Nah, code itu adalah kodifikasi, yaitu seperangkat norma yang saya katakan tadi dibakukan dalam bentuk tertulis. Tidak semua dibakukan dalam bentuk tertulis. Tapi yang dibakukan itu namanya kodifikasi. Hukum adat. Tidak ada. Kitab undang-undang hukum adat itu enggak ada. Tapi adanya adalah hidup, tetapi tidak dituliskan. Orang tahu semua. Orang tahu semua. Nah, kalau dituliskan namanya kodifikasi. Kita pergi yuk jalan-jalan. Apa dress code-nya? Apa kesepakatan kita untuk itu? Nah, code of conduct. Jadi kodifikasi tentang perilaku seseorang, baik perilaku pribadi maupun antar pribadi.
Dan bentuk-bentuknya, kalau kita lihat, itu banyak institusi yang baik itu akan mengatur code of conduct setiap orang. Sehingga anggota komunitas di Rumah Sakit Lawang itu tidak homo homini lupus atau menjadi serigala bagi sesamanya. Sebaiknya melakukan ini, sebaiknya tidak melakukan itu. Bukan dalam buku conduct, begini, begitu, begitu. Misalnya, kita harus respect kepada yang lain, kita proaktif, jangan kita suuson, terbuka, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah code of conduct perilaku. Sehingga kita itu nyaman hidup sini. Jadi, definisinya per definisi, code of conduct itu adalah seperangkat aturan, prinsip, dan nilai. Jadi satu, ada aturan, ada prinsip, ada nilai yang kita sepakati. Diharapkan menjadi patokan perilaku pribadi maupun kita berperilaku antar pribadi. Dan hal ini diyakini oleh institusi kita, dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Lawang, bahwa untuk mencapai keberhasilan Rumah Sakit Jiwa Lawang tadi, diperlukan code of conduct yang kayak gini ini, yang kayak gitu itu. Jadi code of conduct itu adalah kemauan institusi. Jadi kalau sampean ingin kerja di sini, di tempat kami, ya begini ini kami maunya gitu. Ini kan maunya kami. Kalau nggak cocok, nggak sepakat, ya kita bisa baik-baik, nggak usah di sini. Jadi code of conduct adalah kehendak institusi. Bagaimana pegawainya berperilaku. Dan code of conduct ini senantiasa berkembang. Dulu dan sekarang dan yang akan datang. Itu beda. Mari kita maju terus. Lalu apa sih substansinya code of conduct itu tadi? Dikatakan bahwa code of conduct itu harus meliputi prinsip-prinsip etis, nilai-nilai yang baik, dan juga akuntabilitas. Bagaimana rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap pihak lain. Pihak lain macam-macam. Ada pasien, ada juga. Kita lihat sih, siapa saja. Terhadap diri sendiri, ini termasuklah norma-norma pribadi. Termasuk juga keselamatan. Keselamatan pribadi, keselamatan orang lain, termasuk pasien. Dan juga bagaimana lingkungannya. Kemudian juga perilaku antar pribadi. Bagaimana dengan atasan, rekan sekerja, dan bawahan. Itu semua sudah diatur di dalam Code of Conduct Rumah Sakit Jiwa Lawang. Kemudian, bagaimana terhadap institusi? Inilah yang dikatakan oleh institusi. Jagalah reputasi, nama baik institusi. Tolong Anda loyal. Apabila rumah sakit memerlukan Anda, rumah sakit memanggil, tolong bantu. Bagaimana terhadap pasien dan keluarganya, rekanan, auditor eksternal tadi sudah disampaikan. Termasuk juga kepada publik, pemerintah dan media massa. Ini perilaku-perilaku kita itu adalah dijaga. Dan ini adalah kemauan dari institusi. Dan kalau kita kaitkan norma dan conduct, itu adalah gabungan antara norma pribadi dan antar pribadi menjadi satu. Yang terakhir, lalu bagaimana konsekuensi atas ketidakpatuhan code of conduct? Saudara, norma adalah sesuatu yang normal. Digariskan begini. Kalau menyimpang bagaimana? Nah, penyimpangan atas norma itu ada dua bentuk. Menyimpang yang bisa diterima. Atau menyimpang yang unacceptable, yang namanya pelanggaran atau penyelewengan. Kalau ini adalah pengecualian. Kasarnya adalah gini. Orang itu katakan harus senantiasa dia tuh tertib,
Dia nggak boleh masuk ke seorang pria nggak boleh masuk ke kamar mandi wanita. Tapi seorang pria tiba-tiba lari masuk kamar mandi wanita karena misalnya dia dikejar oleh penjahat misalnya. Nah, ini pengecualian. Inilah yang harus dinilai oleh sub atau komite etik dan hukum. Ini masuk dalam pengecualian apa tidak dalam penyimpangan ini. Jangan sampai semua penyimpangan dianggap pelanggaran. Tidak. Dan konsekuensi penyimpangan itu adalah bisa disinsentif ataukah insentif. Jadi bukannya hukuman. Hukuman adalah tambahan beban penderitaan dari apa yang sudah ada. Kalau insentif menambahkan satu manfaat bagi yang bersangkutan. Satu perbuatan bisa melanggar beberapa code of conduct sekaligus. Penyimpangan code of conduct itu bisa berbentuk unprofessional conduct dan professional misconduct. Dalam KUH pidana kita mengenal adanya pelanggaran, ada mengenal kejahatan. Kalau yang pelanggaran umumnya denda-denda saja. Tapi kalau kejahatan itu sampai pidana. Di dalam panduan dari Kemenkes itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Silakan. Nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut mana yang namanya unprofessional atau yang misconduct. Misconduct ini adalah sudah keterlaluan, lebih ke arah disengaja. Kalau yang atas ini adalah kekhilafan. Orang khilaf, apakah bisa dimaafkan? Dan seterusnya. Mungkin diperingatkan. Tapi kalau yang misconduct, itu adalah sudah harus dilakukan tindakan korektif. Nah, sekarang konsekuensinya itu adalah harus ada proses penanganan oleh Komite Etik dan Hukum. Tidak bisa tidak diatur. Zaman sekarang adalah litigious society. Institusi bisa digugat oleh para pegawainya. Yang saya ceritakan tadi, hanya gara-gara diberi surat peringatan, dibalas sama dia pakai pidana. Laporkan ke polisi. Surat peringatan itu hanya internal saja. Dia nggak terima. Gitu loh. Dan hati-hati, janganlah code of conduct kita itu mencapai ranah tindakan-tindakan hukum. Bukan perdata atau pidana, kan, tapi adalah termasuk hukum administrasi disiplin. Kemudian bagaimana menegakkannya, itu kita lihat bagaimana ada tata cara pelaporan. Untuk ini perlu buku panduan kepada siapa dan kemudian pengelolaan pelaporan kemana dan terusnya, termasuk juga konfidensialitas pelaporan itu tadi. Dan kemudian ketika harus ditangani, bagaimana menapisnya, ada buku panduan juga. Apakah seluruh anggota Komite Etik dan Hukum yang menangani? Tidak harus, tapi bisa juga dari luar. Kita bikin panitia ad hoc. Dan kemudian ada setelah disidangkan, ada rekomendasi kepada Komite Etik dan Hukum dan pada gilirannya akan menyampaikannya pada direksi. Dan bentuk tindakan korektif itu juga ada. Diperingatkan, dilakukan edukasi, dan seterusnya. Apa tindakan intensif? Itu harus dituliskan. Kalau tidak, maka akan terjadi like or dislike. Dan ini bisa dilawan dengan gugatan. Pada akhirnya ini adalah hal-hal yang bisa kita tarik kesimpulannya.
Code of conduct adalah seperangkat perilaku pegawai yang diharapkan oleh institusi. Jadi ini adalah suatu institutional expectation. Jangan main-main. Bukan ecek-ecek ini. Karena institusi maunya seperti ini. Karena Kemenkes sebagai pemilik rumah sakit Jiwa Lawang maunya seperti ini. Kalau enggak ya jangan jadi ASN di sini. Kemudian Code of Conduct meliputi perilaku pribadi dan antar pribadi yang intinya adalah berisi norma-norma. Dan diharapkan itu membentuk pada gilirannya safety culture, yaitu tujuannya adalah keselamatan pasien. Mudah-mudahan ada gunanya. Demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Dr. Mukti, mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof. Herku. Kita sangat tercerahkan dengan apa yang Prof sampaikan pada sore hari ini. Dan kalau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Prof, maka setelah ini kita perlu berhati-hati nih, Dr. Nindita, selaku Ketua Komite Etik dan Hukum, dalam mentranslasikan Code of Conduct ini di dalam e-performance individu dari masing-masing pegawai. Karena sesuai dengan arahan dari Ibu Direktur Utama bahwa kita diminta untuk menegakkan Code of Conduct ini terhadap pegawai. Dan konsekuensi dari penegakan ini ada insentif dan disinsentif. Nah, jangan sampai nanti penegakan dari Code of Conduct di dalam perangkat e-performance yang nanti akan diisikan dari poin-poin yang kita pilih ke aplikasi, itu nanti akan menimbulkan masalah ke depan, justru tidak menimbulkan motivasi, tapi justru nanti menimbulkan demotivasi terhadap pegawai. Ini tantangan kita ke depan. Nah, kami berterima kasih Prof atas masukannya. Kita perlu baca lagi nih Dr. Nindita sesuai dengan hasil review dari Prof dan masukan dari Prof Herku. Kita perlu mereview lagi apakah yang terdapat di dalam Code of Conduct yang sudah disusun draftnya itu ada muatan-muatan hukum di luar dari etika dan disiplin yang seharusnya diatur dalam Code of Conduct, sehingga nanti menghindarkan kita dari permasalahan hukum di kemudian hari apabila ada pegawai, perawat, dokter, atau tenaga administrasi yang kurang setuju dengan apa yang kita inginkan, kurang setuju dengan norma yang kita teruskan, dan juga kurang setuju dengan ekspektasi kita selaku institusi RSC ini kepada para pegawai. Kami meminta kami sediakan waktu untuk rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Prof, terutama dari para koordinator, kepala instalasi yang ada di rumah sakit, komite medik, Dr. Tiwi, dan teman-teman sekalian. Kami persilakan. Apabila ada yang ditanyakan, monggo. Dr. Nindita, silakan dok. Terima kasih Dr. Mukti, terima kasih Prof. Herkutanto, sangat-sangat mencerahkan semuanya tadi yang disampaikan. Sehingga ini tadi saya jadi berpikir sambil mendengarkan, sambil saya berpikir nanti langkah-langkahnya yang berkaitan dengan hukum harus saya rule out
Prof, dari ini, Tuh. dari Code of Conduct yang intinya kalau sudah ada di aturan kepegawaian maka itu harus kita exclude nih. Untuk nanti akan saya apa namanya rinci satu persatu nanti kira-kira mana yang sudah ada di peraturan perundang-undangan atau peraturan kepegawaian nanti akan saya keluarkan. Waktu itu begini, Prof. Kenapa tadi saya paparkannya dalam bentuk Word? Karena harapan saya kalau misalnya nanti ada yang keliru, langsung saya perbaiki gitu. Kalau misalnya nanti mungkin kami berkonsultasi, misalnya sudah saya perbaiki, kemudian kami konsultasikan ulang kepada Prof. Herkutanto, sekaligus nanti kami membuat buku panduannya, pareng gitu, Prof. G. Ih, monggo. J. Supaya lebih benar. Kebetulan saya dulu juga studi di RSCM, Prof. Cuma saya nggak pernah lihat ininya buku panduannya karena mungkin saya hanya peserta didik ya, Prof. Jadi belum Ya, pernah melihat apa namanya bentuk bukunya. buku panduan untuk menyidangkan tata cara Iya. persidangan segala macam itu ada itu. Harus ada itu. Kalau enggak Hmm. orang disalahkan tanpa prosedur itu mereka akan merasa terzalimi. Gitu ya kira. Ji, ji, ji. Terima kasih banyak, Prof. Sampun Dr. Muti, matur nuwun sangat. Jadi, eh, Dokter Nidita, jadi langkah yang akan kita lakukan, kita lakukan review kembali terhadap apa yang kita sudah susun, kemudian nanti dipilah tadi mana yang bisa masuk, mana yang harus di take down. Nah, kemudian sambil itu kita lakukan, Dokter Nindita dengan tim di komite mulai memproses panduannya. Kalau Prof berkenan untuk meminjami gitu yang dimiliki oleh RSCM mungkin sebagai dasar bagi kami untuk menyusun pedomannya versi Rumah Sakit Jiwa Lawang, mungkin itu akan lebih cepat bagi kami untuk dapat menindaklanjuti pedomannya, Prof. Atau ada contoh-contoh? Untuk ini apa namanya? Karena ini adalah milik institusi dan hasil kerja dari banyak orang juga. Tentunya ownership-nya ada di institusi dan terusnya harus minta izin institusi dulu gitu Ya, dasarnya. Namun demikian, kalau mau lebih cepat, karena semuanya itu ada di kepala, gitu ya. Misalnya, yuk duduk bareng, kita itu lebih cepat lagi, gitu misalnya. Bisa lewat Zoom, baik, Prof. lewat mana, nah Ya, bisa dijadwalkan gitu. Nah itu lebih lebih praktis lagi gitu. Nah itulah gitu tadi. apalagi kalau dijadwalkan, Prof. Sambil mudik ke Surabaya, mampir Sumber Porong gitu ya, Prof. Iya Duduk ini betul 3 hari betul. gitu, sama Waduh. Dokter Nindita nyusun sambil tiduran di guest house gitu. Ya 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 bisa diatur waktunya J, tadi. J. Terima kasih, Kemudian Prof. Dokter Nindita itu kalau saran saya pada lampiran Code of Conduct ini tadi itu kan ada pointers-pointersnya kan ya, Ji, yaitu tentang ji, setelah core value akan tapi ini loh, etika perilaku umum segala macam tadi. Ya. ji. Mulai dari bab 2 itu tadi ya. Itu dibikin matriks setiap item. A, 1, 2, 3 itu dibikin matriks. Matriksnya itu ada 3 kolom. Kolom pertama ini, kolom kedua dan kolom ketiga itu dikosongi. Itu adalah untuk semacam assessment apakah setiap norma yang ada ini tadi sudah oke atau belum. Itu jadi kita rinci, kita petani lah gitu. Satu Ji. persatu. Karena bikin norma itu nggak apa namanya eh, nggak mudah-mudah amat gitu tadi. Bagaimana kalau bertabrakan dengan yang lain atau saling meniadakan dengan yang lain. Ini begini tapi yang itu begitu dan terusnya. Untuk itulah maka coba dibikin 3 kolom. Nanti dibuat semacam persandingannya. Ini sebenarnya itu teknik legal drafting.
Saya kira Dokter Nindita juga sudah tahu itu. Ya. Gitu, Dok. Ya, terima kasih Prof. Jadi selanjutnya mungkin Dokter Nindita bisa berkonsultasi nih dengan Prof. Herku melalui WA dulu untuk nanti matriksnya seperti apa, kemudian langkah yang harus dilakukan untuk melakukan proses penyusunan pedoman, apa saja, ya sistematikanya seperti apa, sambil nanti kita bersurat kepada RSCM untuk dapat didampingi juga lah untuk penyusunan pedomannya. Nanti Prof bisa menjadi pakarnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan pedoman. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Prof Herku, terima kasih atas pencerahannya kepada kami semua. Sangat bermanfaat dan ini bukan selesai sampai di sini, Prof. Kita akan tetap berlanjut. Justru awal ya, baru awal. Iya, ini baru awal dan kita akan berlanjut nanti bersama dengan Komite Etik dan Hukum. Ini ada ahlinya Dr. Nindita, muridnya Prof juga, Jiwa juga SH. Jadi sudah pas lah ditempatkan sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum. Demikian sesi pada sore ini. Kami ucapkan terima kasih Prof dan teman-teman sekalian. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Kami persilahkan untuk dilanjutkan pada acara berikutnya untuk penutupan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Demikian pembahasan dan review Code of Conduct RSC Dr. Rajman Widyadini Lawang pada hari ini. Terima kasih atas bantuannya dari Prof. Juga terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan siang hingga sore hari ini. Untuk acara ini marilah kita tutup bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Tilik putu ke Lawang, Prof. Baik, bisa diatur. Matur nuwun sangat nggih, Prof. Oke, sami-sami. Matur nuwun. Selamat sore. Terima Izin. kasih Dr. Nindita, Dr. Tiwi, teman-teman sekalian. Matur nuwun sangat Dokter. Tinggal ngerjain PR-nya nggih, Dok. Monggo konsul langsung aja. Siap. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.